Halo guys, kembali lagi bersama saya Agus Mariana Bulto. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus Product and Customer Probability Analysis. Di video ini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dari suatu perusahaan pada tahun 2019. Untuk lebih memahami tentang pembahasan kasusnya, tonton video ini lebih detail dan jangan skip agar lebih paham. Let's enjoy. Nah, kawan-kawan, di sini tentu kita sudah mengetahui apa yang akan kita bahas, yaitu tentang kasus ini tadi, Product and Customer Probability Analysis. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena ini saya kekurangan, agak kesulitan dalam media editingnya, jadi saya membuat rekam layar. Saya hanya memunculkan audio saja. Nah, di sini kasusnya itu memberikan datanya yaitu PT ABC yang memiliki 4 jenis produk makanan, yaitu Sun, kecap, susu, dan margarin untuk tahun 2019. Nah, di sini sudah diberikan data untuk gross sales-nya, biaya operasional variabel, biaya tetap langsung, dan biaya tetap kontribusi atau bersama. Nah, di sini sudah ditetapkan data-data untuk Sun, kecap, susu, margarin, yaitu produk-produknya. Nah, diberikan ketetapan bahwa margin kontribusi kotor atau didapatkan dari penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan variabel masing-masingnya itu Sun yaitu 7%, produk kecap 10%, susu 6%, dan produk margarin itu ada 8%. Nah, di sini kita diminta untuk mencari pembebanan biaya bersama adalah dalam penjualan masing-masing produk, ya, atau disebut juga dengan laba rugi. Nah, di sini saya sudah membuat penyelesaiannya. Ini dia tampilannya. Nah, di sini PT ABC sudah melampirkan laporan laba rugi pada tahun 2019. Nah, langkah yang pertama sekali untuk lebih paham, kita harus mencari total return and discount, yaitu ini dia return discountnya totalnya itu didapat dari return good atau bad stock ditambah diskon WBP ditambah diskon cash, sehingga dapatlah totalnya 54.209.425. Nah, begitu juga dengan kecap dan susu dan margarin. Nah, untuk langkah kedua kita harus mencari HPP variabel atau HPP variabel atau harga pokok penjualan variabelnya. Nah, dari harga pokok penjualan variabel itu didapat dari saya kelewatan. Langkah kedua itu kita harus mencari net sales. Net sales itu didapat dari gross sales dikurang total return and discount. Nah, ini hasilnya itu di sini di 1,481503507. Nah, itu adalah net sales-nya. Nah, langkah ketiga itu kita harus mencari HPP variabelnya ataupun harga pokok penjualan variabel. Itu didapat dari net sales dikali 93%, maka ditemukan hasil untuk HPP variabelnya. Nah, dari mana 93% ini yaitu 100% dikali 7%, 100% dikurang 7% untuk yang Sun, di mana tadi pada data transaksi sudah ditetapkan pada Sun itu ada sebesar 7%, sehingga 100% dikurang 7% itu adalah 93. Begitu juga dengan produk kecap ditetapkan 10%, sehingga 100% dikurang 10% yaitu 90. Begitu juga sampai dengan margarin. Nah, di sini untuk proses keempatnya kita harus mencari total biaya variabelnya. Nah, total biaya variabelnya itu yaitu segala jumlah seluruh biaya-biaya variabel. Nah, sehingga dapatlah total variabel untuk
Sun 54.748.328.000. Nah, begitu juga dengan kecap dan margarin dan susunya. Untuk mencari total biaya variabelnya. Nah, untuk langkah kelima itu kita harus mencari laba kontribusinya. Nah, dari mana kita dapatkan laba kontribusinya ini? Nah, kita harus mengurangkan net sales dikurang HPP variabel atau disebut juga harga pokok penjualan dikurang total biaya variabelnya, sehingga dapatlah laba kontribusinya itu untuk yang Sun 48.956.917. Nah, itulah untuk yang Sun. Begitu juga dengan kecap, susu, dan margarin. Nah, untuk total biaya tetap langsungnya itu kita harus menjumlahkan seluruh biaya tetap langsung, sehingga dapatlah 5.018.280. Nah, di sini begitu juga dengan kecap. Nah, itulah langkah-langkah untuk keempat produk tersebut. Nah, di sini dapatlah laba rugi operasi untuk Sun 43.938.637. Nah, untuk persennya itu 89,75. Nah, untuk kecap itu 8.544.353,20. Begitu juga dengan produk-produk lainnya.